Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran agama Hindu SMK Negeri 1 Mas Ubud bersama I Gede Arya Putra Irawan SAG. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Bapak harap semuanya sehat dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Harus tetap semangat ya dalam belajar dari rumah. Kembali Bapak ingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan baik dan benar, dan menjaga jarak minimal 1 meter serta menghindari kerumunan. Selain itu anak-anak, kita harus rutin berolahraga, makan makanan sehat, dan intinya jangan stres ya, harus semangat ya. Nah, pada video kali ini Bapak mempunyai beberapa gambar. Nanti silahkan diamati. Ini gambar pertama, kemudian gambar kedua, dan ini gambar ketiga. Silakan diamati dulu anak-anakku semuanya. Sudah. Baik, kita bahas bersama. Yang pertama, ini adalah gambar Sangyang Achintya. Ya. Gambar ini atau patung ini ada di Simpang Dewa Ruci ya, di dekat bandara anak. Kemudian ini adalah gambar letak cakra dalam tubuh manusia. Selanjutnya yang ketiga ada gambar seorang perempuan yang sedang bersembahyang, melakukan persembahan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan membuat sarana berupa banten. Nah, dari ketiga gambar tadi, di mana materi yang akan kita bahas yaitu fungsi, manfaat, dan bentuk tantra, yantra, dan mantra dalam kehidupan. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas pengertian tantra, yantra, dan mantra pada pertemuan kemarin. Langsung saja anak-anak, kita ke fungsi dan manfaat tantra. Yang pertama adalah menyeimbangkan keaktifan semua cakra. Yang kedua, memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan sekarang maupun pada tingkat dimensi yang lebih tinggi. Sehingga fungsi dan manfaat mempelajari tantra atau tantra itu sendiri adalah
menyeimbangkan cakra yang ada dalam tubuh manusia dan memurnikan energi yang masuk ke dalam tubuh manusia, di mana dengan mempelajari tantra kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual. Kita lanjut anak-anak. Fungsi dan manfaat yantra seperti yang sudah kita bahas, di mana yantra itu adalah sebuah niasa atau simbol yang dipakai oleh umat Hindu dalam memuja Tuhan. Nah, di sini fungsi dan manfaat yantra yang pertama adalah simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Yang kedua, sebagai sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakini. Selanjutnya adalah sebagai media untuk memusatkan pikiran, di mana tingkat spiritual manusia Hindu itu berbeda-beda, sehingga diperlukan sarana atau simbol di dalam mendekatkan diri atau memuja Tuhan. Misalnya dalam bentuk upakara atau banten, ataupun dalam bentuk yang lain, misalnya beberapa benda-benda suci, misalnya pratima, ya, arca, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan manusia atau umat Hindu dalam mendekatkan diri memuja Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Sekarang kita lanjutkan. Ini adalah sebuah gambar anak-anak, gambar seorang sulinggih yang sedang mepuja, memimpin sebuah upacara agama. Ya. Mepuja itu artinya mantra atau berdoa. Nah, kita lanjutkan ke fungsi dan manfaat mantra. Yang pertama, fungsi dan manfaat mantra adalah memuja Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang kedua, memohon kesucian. Selanjutnya, memohon keselamatan. Selanjutnya, nomor 4, memohon pencerahan dan kebijakan. Dan yang terakhir, melestarikan ajaran Dharma. Jadi, dengan mengucapkan mantra, kita memuja Tuhan, ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian kita memohon kesucian, memohon keselamatan. Kemudian dengan mengucapkan mantra, kita juga mohon pencerahan dan kebijakan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian terakhir, dengan mengucapkan mantra, kita melestarikan ajaran-ajaran suci, ajaran Dharma dalam yang terdapat dalam kitab suci. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak ke bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan. Yang pertama, secara umum dapat dinyatakan bahwa yantra dan mantra adalah bentuk-bentuk ajaran tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat ataupun pengikutnya guna memuja kebesaran Tuhan. Namun demikian,
pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan pelaksananya, sehingga mereka dapat terhindar dari suatu yang tidak kita inginkan bersama. Jadi perlu disesuaikan dengan dese kale patre. Berikutnya, yantra adalah sarana memusatkan pikiran. Yantra adalah sebuah bentuk geometrik. Bentuk yantra yang paling sederhana adalah sebuah titik atau bindu atau segitiga terbalik. Jadi yantra di sini merupakan bentuk kreativitas umat Hindu di dalam mewujudkan Tuhannya itu sendiri, kemudian juga sebagai sarana untuk memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga dalam hal ini upekara atau bantan di setiap daerah itu berbeda-beda. Tidak ada yang salah, semuanya benar karena disesuaikan dengan dese, kale, dan patre. Ada dese mawicara, ada dreste, dan lain sebagainya. Jadi kembali disesuaikan dengan dese, kale, patre, tempat, waktu, dan keadaan. Selanjutnya, mantra-mantra digambarkan dalam bentuk yang sangat halus dari sesuatu bersifat abadi, berbentuk formula yang tidak dapat dihancurkan, yang merupakan asal dari semua bentuk yang tidak abadi. Jadi di sini anak-anakku semuanya, mantra itu adalah kumpulan-kumpulan kata-kata, jadi tidak bisa diwujudkan, tidak berbentuk, yang terdapat dalam kitab suci, yang terdapat dalam lontar-lontar. Nah, kekuatan mantra itu luar biasa, dapat merubah sesuatu, misalnya dari tidak suci bisa menjadi suci, dari tidak sakral bisa menjadi sakral. Jadi kekuatan mantra itu luar biasa. Baik, anak-anakku semuanya, kembali Bapak berikan beberapa gambar, ada 2 gambar ya. Tolong diamati dulu, ini gambar yang pertama, kemudian ada gambar yang kedua. Baik, kita bahas bersama-sama anak-anak. Yang pertama, ini adalah gambar beberapa sulinggih ya, yang sedang muput, yang sedang memimpin suatu upacara agama. Kemudian ini ada gambar banten ya. Nah, hubungannya dengan tantra, yantra, mantra, di mana banten atau yantra di sini merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dengan kita bersembahyang, mengaturkan sesajen, kita bisa mendapatkan keselamatan, kesehatan, dan bahkan kita bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan tertentu atau spiritual, atau di sini tantra itu sendiri
Ya, tentunya antara tantra dan mantra itu, simbol dan doa itu di sini semuanya berhubungan. Yantra dan mantra dapat menuju mengaktifkan tantra. Jadi kurang lebih seperti itu anak-anak, nanti silahkan dikembangkan. Sekarang Bapak akan simpulkan tantra, yantra, dan mantra adalah sebagai wujud penerapan bakti umat kepada ide Sang Hyang Widiwasa atas segala kekuatan dan karunia beliau, baik berupa simbol atau niasa, serta mantra sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa. Ketiganya ini, tantra, yantra, dan mantra, merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya, berhubungan erat. Jadi sebagai alat, sebagai cara, sarana untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Sampai di sana dulu anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, agar pembelajaran agama Hindu melalui video ini selalu berkembang, silahkan di-like dan di-subscribe. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.